lagi dengerin podcast Prima Widi, perempuan dan internet bersama Dewi dan Dini. Gimana nih kabarnya, Dew? Alhamdulillah sehat dong. Terus juga mood aku akhir-akhir ini lagi seneng banget. Kenapa tuh? Ya gitu, bisnis aku lagi laku. Asik, bisnis apa sih? Bisnis makanan, Di. Tahu, maksudnya nama makanannya tuh apa gitu. Jadi aku tuh lagi jual bisnis makanan gyoza. Kamu tahu gak sih gyoza? Yang makanan Jepang itu kan? Iya, itu dia. Yang di apa tuh namanya, si gyozanya tuh digoreng, nggak digoreng sih, apa ya namanya, digoreng tapi tanpa minyak, terus habis itu dikasih kuah gitu kan? Iya, pokoknya mirip-mirip kayak dimsum deh. Gak kalah enak kok. Wih, keren banget. Berarti kalau gitu kamu masarinnya offline kah? Kayak udah ada tempat gitu, kayak buka kedai atau buka gerobak di depan rumah, atau yang online gitu lewat WhatsApp atau Instagram, terus media sosial lainnya. Sekarang kan lagi musim ya lewat kayak gitu. Gimana tuh kamu? Iya betul. Aku sih online ya, Din. Ya lebih memaksimalkan apa yang ada lah ya. Terus mengingat sekarang juga lagi COVID kan, jadi serba mudah lah kalau misalnya kita mau jualan online gitu. Tanpa modal gede, kita masih bisa dapat pendapatan gitu. Bener sih, bener banget. Dan emang lebih baik kita manfaatin dan maksimalin apa yang ada di sekitar kita ya. Tapi ya Dew, kamu tuh keren banget loh. Kayak apa ya, di usia sekarang nih, sekarang berapa? 20 tahun. Tuh, usia 20 tahun tuh masih kehitung muda, meskipun udah masuk kepala 2. Sumpah itu masih muda. Dan kamu udah mulai merintis usaha, itu keren banget. Ditambah lagi nih kamu sambil kuliah kan? Iya. Tuh, keren banget itu. Ya alhamdulillah lah, Din. Lumayan juga kan buat nambah-nambah uang jajan. Sama itu tuh buat nambah apa? Nama apa? Buat nabung, maksudnya buat nabung buat masa depan. Cie, apa nih, nikah maksudnya? Iyalah, kan aku bakalan nikah. Ya kan, aku juga kan sebagai perempuan juga pingin lah punya pegangan sendiri setelah kuliah nanti. Bener sih, bener banget. Dari tadi kita udah ngobrol banyak, kamu udah nanya-nanya. Aku belum nanyain kabar kamu loh, Din. Gimana sih kabarnya sekarang? Ya alhamdulillah baik ya, meskipun akhir-akhir ini sibuk banget sama tugas kuliah. Pokoknya kegiatan kuliah nih akhir-akhir ini lumayan sibuk banget di aku. Terus juga yang paling penting tuh sehat ya, karena pandemi sampai saat ini masih belum berakhir. Ya apalagi gitu yang diharapin selain keadaan kita, kondisi kita yang sehat. Itu aja sih, alhamdulillah sehat. Iya bener-bener banget. Sehat sih yang terpenting ya zaman sekarang tuh. Iya, terus nih Dew, ngomongin soal perempuan nih, tahu nggak sih kalau ternyata jumlah perempuan pengguna internet itu masih sedikit di bawah laki-laki. Nih, aku baca menurut statista.com Juni 2016 tuh, dari total pengguna internet di Indonesia sebanyak 47,5% adalah perempuan dan 52,5% itu laki-laki. Artinya gap antara kedua gender, antara laki-laki sama perempuan tuh nggak terlalu jauh. Jadi kalau dulu tuh teknologi kan identik sama laki-laki ya. Nah sejak adanya internet, perempuan tuh bisa dibilang nggak gaptek lagi gitu loh. Kenapa? Karena kan internet tuh hadir dengan beragam informasi dan aplikasi ya, yang tentunya itu tuh memudahkan siapapun dalam menggunakannya. Terus juga kan kalau dulu tuh banyak hal-hal teknis yang sulit dipelajari, maksudnya karena kan dulu tuh internet buat kita masih baru ya, jadi ke kitanya juga masih belum banyak tahu tentang internet, makanya sulit dipelajari. Tapi kalau sekarang tuh justru udah jadi makin mudah aja gitu dan bebas diakses untuk siapapun, termasuk kita sebagai perempuan. Iya bener banget. Sekarang mau ibu-ibu, teteh-teteh, anak kecil, semuanya udah melek teknologi. Bahkan nih ibu rumah tangga sekarang aja banyak kok yang buka usaha. Bener-bener deh, internet itu mempermudah kehidupan kita sebagai perempuan.
Ya nggak sih? Iya, bener banget. Terus salah satu manfaat dari internet buat perempuan tuh kan salah satunya yang udah kamu ceritain tadi tuh di awal. Kamu jualan, terus kamu pasarin lewat media sosial. Itu kan manfaat internet ya untuk kita perempuan. Nah, selain buat berbisnis nih, ada juga buat mengembangkan hobi, membentuk komunitas yang mana perempuan tuh bisa saling tukar pengalaman, wawasan, terus untuk aktif di kegiatan sosial, terus cari informasi-informasi pendukung lah pokoknya. Ih, iya, aku setuju banget. Emang internet tuh banyak banget manfaatnya buat kita sebagai perempuan. Dan kamu tadi kan ngomong nih ya, di salah satu manfaat internet tuh perempuan juga bisa menggunakan internet sebagai lahan untuk berbisnis kan, kayak aku gitu yang lagi aku tekuni kan, bisnis aku jualannya kan di online juga gitu. Nah, terus ada juga nih bagaimana langkah berbisnis untuk kaum perempuan. Hah? Langkah-langkah maksudnya? Emang nggak, kalau berbisnis tuh nggak yang langsung bisnis aja gitu, nggak bisa? Enggak lah Din, karena kan di suatu bisnis tuh ya kita harus tahu langkah-langkahnya dulu biar si bisnis itu tuh mateng gitu. Iya, jadi juga sih. Iya kan, jadi ada lah ini beberapa langkahnya, aku share ya. Boleh. Yang pertama, kita harus pilih bidang yang menarik. Jadi sebelum kita buka bisnis tuh, jalanin suatu bisnis tuh, kita harus kenali dulu nih apa yang paling kita minati gitu. Karena kalau misalnya kita udah minat sama bisnis itu, kita juga akan seneng ngejalanin bisnisnya gitu. Terus yang kedua, ada pamerkan kreativitas secara online. Maksudnya tuh ya, kan tadi kamu udah nemuin nih apa sih minat yang kamu sukai gitu buat bisnis itu apa. Nah, kalau misalnya kamu udah menemukan itu, kamu tinggal ditekuni dengan serius gitu. Misalnya nih kayak kamu tuh lagi hobi menulis nih, ya kamu harus belajar menulis yang bagus tuh kayak gimana ya gitu. Kalau aku hobinya masak kayak kamu kan, bisa tuh buka bisnis kuliner kayak gitu kan. Itu kayak gitu. Nah, ada juga langkah selanjutnya yaitu membuat blog. Jadi kamu bisa bercerita tentang proses kreativitas kamu, sekaligus mendisplay hasil kreativitas kamu. Terus tampilkan yang terbaik dan berbagilah dengan sesama warganet. Jadi biar orang-orang tuh tahu gitu ya. Iya, jadi kamu tuh punya usaha ini gitu. Kamu kalau kita tulis aja di blog gitu. Tentang kreativitas kamu gitu. Terus yang selanjutnya ada aktif di media sosial. Ya, tentunya itu ya. Soalnya kan di zaman sekarang media sosial itu bener-bener lagi hype banget gitu. Parah sih. Jadi kalau misalnya kita mau jualan di media sosial itu bagus lah gitu ininya, impactnya gitu ke kitanya. Terus yang selanjutnya ada memulai digital marketing. Maksudnya tuh ya, jadi mulailah memasarkannya di media sosial walau jumlah produksinya belum terlalu banyak. Tapi brand awareness di sosial media tuh bener-bener loh Din, kayak segampang itu gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah endorse gitu ke influencer, wih langsung tuh bisnis kita langsung laku parah. Terus yang selanjutnya ada juga pikirkan jumlah produksi. Nah, kamu tuh kayak sebelum memasarkan produknya kita harus mikirin dulu jumlah produksi buat hari ini tuh kalau 50 paket cukup gak ya gitu, padahal lagi rame banget gitu. Jadi harus benar-benar dipikirin juga jumlah produksinya ya. Terus yang selanjutnya mulai pikirkan brand, kemasan dan sejenisnya. Aduh, ini tuh hal terpenting banget. Jadi sebelum kamu mulai bisnis juga kamu harus mikirin dulu brandnya apa, kemasan apa, dan jenisnya kayak gimana gitu. Soalnya kan rata-rata nih ya orang tuh kalau misalnya beli produk makanan, minuman atau baju apapun itu yang dilihat tuh packagingnya ya nggak sih? Bener banget, khususnya aku nih ya, contohnya ya kan? Aku sebagai anak muda lah ya, pasti yang dilihat tuh emang luarnya dulu, meskipun udah ada slogan don't judge by the cover, tapi tetap aja nggak semua orang sih, pasti banyak lah orang yang liatnya tuh pasti dari luarnya dulu, makanya penting banget ya itu makanya packaging, kemasan packaging kayak gitu. itu nomor one gitu.
Nah, udah pikirin apa brandnya, apa kemasannya apa, itu baru kita bisa jual gitu. Kalau misalnya udah menarik gitu pasti orang-orang juga pada suka gitu. Benar banget. Terus yang selanjutnya ada terus aktif di media sosial. Nah, dari tadi kan kita terus-terusan ngomongin aktif di media sosial ya. Soalnya emang kalau misalnya kita udah jual di media sosial itu benar-benar bisa apa ya? Karena kan skalanya juga luas ya. Itu dia. Nggak terbatas, nggak cuman orang Bandung aja, orang Jakarta aja, tapi seluruh dunia kayaknya bisa lihat ya kan. Iya, benar. Jadi kita tuh harus menekuni bisnis kita di media sosial tuh harus benar-benar serius gitu, konsisten buat kontennya dan sebagainya gitu ya. Benar-benar. Nah, terus yang selanjutnya serius lah, ini bukan main-main. Apalagi kalau misalnya bisnis kita udah gede nih, udah dikenal banyak orang, kita benar-benar harus diseriusin banget gitu. Jadi kita harus rajin bikin kontennya. Untuk promosi. Iya, kan? promosinya harus konsisten gitu tiap minggu. Jangan asal-asalan gitu. Terus yang terakhir nih, yang terpenting juga, jangan pernah kenal putus asa. Benar. Karena nggak semua usaha kan, Nggak semua usaha berjalan lancar. iya, Kayaknya nggak dalam perbisnisan aja nggak iya sih? sih. Setiap kehidupan pun juga kan nggak bakal lancar-lancar aja, pasti banyak ada aja gitu, masalah. ada belok kiri belok kanannya dulu gitu kan ya. Kita harus bangun lagi ya. Itu dia. Jangan Makanya mudah putus asa. Jangan mudah putus asa, jangan menyerah. Karena di bisnis online tuh atau di bisnis lain juga ya banyak banget kendala gitu. Jadi jangan pernah kenal putus asa, itu sih. Oke, ternyata ada ya langkah-langkah untuk berbisnis. Aku kira tinggal aja gitu, tinggal buka usaha terus berbisnis deh. Ternyata enggak ya. Enggak dong, Banyak ada ya langkah-langkahnya. Yang banyak langkah-langkah yang harus kita kita perhatikan dan pastinya kita pelajari. Nah, kalau dari aku nih Dew, aku juga mau sharing sedikit tentang cara efektif untuk menarik pengunjung di media sosial. Karena kan tadi kamu nyebutin Kita harus beberapa fokus kali. jualan di media sosial terus kan, aku Iya, dari tadi. Oh, beberapa ternyata kali kamu ada nyebut cara kayak gitu. efektif buat menarik. Ada dong, pasti ada ya. Nih Oh yang iya, apa pertama tuh? nih ya. Yang pertama, manfaatkan jaringan pertemanan. Contohnya, aku punya temen nih. Misalnya kamu ya, kamu punya followers di Instagram beribu-ribu nih, atau berpuluh-puluh ribu atau ratusan ribu. Terus aku minta tolong sama kamu buat bantu promosi bisnis aku misalnya. Ya apa ya, seenggaknya kita kasihlah tester buat hitung-hitung buat bayar promosi gitulah ya. Nah, pastikan dari situ followers kamu tuh kan yang puluhan ribu, ratusan ribu itu pasti ngelihat dong ya, ngelihat yang udah kamu promosiin itu, dan dari situ kita juga otomatis bakal dapat pengunjung baru kan. Nah dari situ kita bisa mendapatkan pengunjung baru dengan memanfaatkan jaringan pertemanan. Yang kedua, ada konten berkualitas. Nih, kamu tadi udah sebutin kan ya tentang konten agar ya balik lagi agar untuk menarik pengunjung ya kan. Untuk menarik pembeli. Dan pastinya kontennya tuh selain menarik dan menghibur, pastinya harus yang berkualitas. Jadi nggak asal-asalan. Yang penting Post gitu. post, yang penting viral. Kan sekarang orang tuh banyaknya mikirnya viral ya, tapi kadang nggak berkualitas gitu. Iya, kualitasnya Nah, kayak kita nggak tuh dibikin jangan kayak gitu. Kita harus belajar, kita harus tahu kalau untuk menarik pengunjung tuh tetap harus membuat konten yang berkualitas. Ya. Lalu nih terakhir, konten itu tuh kita bisa misalnya konten itu kita buat di Instagram atau di TikTok ya. Nah, kita bisa salin link atau share link gitu loh. Kita share ke teman-teman kita buat dilihat, siapa tahu menarik untuk dibeli sama mereka. Nah, dari situ kan kita juga bisa ya dapat pengunjung dengan cara membagikan link dari konten yang udah kita buat. Oke. Itu. Iya. Iya, bisa tuh kamu coba praktekin yang udah tadi aku sebutin. Misal kayak
kamu mau endorse selebgram mungkin, seleb TikTok lumayan tuh. Iya bisa Bisnis ya kamu buat kayaknya udah langsung meningkat drastis. Amin. Ntar deh insya Allah ya aku coba. Ya. Nah ngomong-ngomong ya, nyambung lagi ke bisnis nih Din. Ternyata ada juga nih yang perlu kita waspadai dalam berbisnis online. Iya sih, emang pasti apapun emang harus diwaspadai karena ancaman tuh di mana-mana ya. Serius, itu bener banget. Oke, boleh tuh kasih tahu dong. Nah, jadi ada 2 ancaman nih Din yang perlu kita waspadai dalam berbisnis online. Yang pertama ada ancaman teknis dan yang kedua ada ancaman non teknis. Maksudnya gimana? Jadi ya, kalau misalnya ancaman teknis tuh kayak ancaman dari dalam gitu. Misalnya di media sosial, di internet tuh kan ada aja ya virus-virus yang suka ada di handphone itu kayak malware, spyware, phishing yang kayak gitu kan bisa mengancam blog, web dan akun media sosial kita. Nah, jadi kita harus rutin memperbarui antivirus di gadget. Terus jangan mudah terperdaya juga sama link yang tersebar yang nggak jelas gitu loh. Ada Bener-bener. link-link yang nggak jelas itu kita jangan tap-tap aja gitu. Jadi kita harus hati-hati juga gitu karena penjahat cyber itu bisa menyamar sebagai teman atau pelanggan gitu. Itu ya. Terus yang kedua, maksud dari ancaman non teknis tuh kayak yang dari luar gitu ya, dari eksternal. Misalnya nih pembeli kita ada yang ngaku-ngaku sok-sok baik gitu atau banyak maunya gitu, padahal dia tuh secara nggak langsung dia kayak ngepoin teknik-teknik cara jual kita di media sosial gimana gitulah gitu Din. Ancamannya kita harus waspada banget. Iya sih, bener. Ngeri juga ya. Iya, Banyak yang sampai segitunya gitu buat ngehack gitu lah. Nah, dari tadi Del kita udah ngebahas tentang perempuan dan internet itu tentang bisnisnya ya, bisnis Iya, iya. online. Lebih fokus ke itunya ya. Emang Bener. Tapi kita juga jangan sampai lupa kalau di internet atau di media sosial itu gak sedikit alias banyak banget predator online yang yang bisa aja datang ke kita, tapi amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, banget. jangan sampai. Nah, makanya kita harus kenali modus-modus predator online. Yang pertama nih, mengincar foto tak senonoh. Jadi salah satu target dari predator seks online ini, mereka tuh nyari atau mendapatkan foto-foto atau bahkan video yang tidak senonoh. Jadi biasanya tuh misalnya di Instagram nih mereka random aja cewek-cewek cantik, terus dia DM-in kayak awalnya tuh dia gaya ngobrolnya tuh so asik gitu loh, so friendly gitu, biar yang kayak gitu tuh. biar yang diajak chatnya juga nyaman gitu kan. Nah nanti tuh makin lama dia bakal minta tukeran nomor biar lebih leluasa gitu loh buat beraksinya. Nah kalau itu udah terjadi tuh, nanti tuh foto-foto yang biasanya kan kalau udah akrab gitu kan dikit-dikit pap ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh pap, kayak pap ngirimin foto, ngirimin foto lagi apa. Nah nanti tuh si foto-fotonya tuh dimanfaatin sama dia, entah itu di untuk pemerasan atau bahkan diperjualbelikan. Nauzubillah. Ngeri banget ya. Terus yang kedua nih, mereka tuh mengincar kepuasan seks sama kayak predator sebelumnya. Jadi predator ini tuh kayak mampu meyakinkan korban bahwa dia tuh kekasih yang baik hati. Jadi ternyata si predator online ini bisa aja memikat hati kamu gitu loh, bisa sampai memikat hati kamu sampai jadi pacarnya. Nah dia tuh bakal seolah-olah jadi kekasih yang baik, inilah itulah. Padahal modusnya tuh dia cuma pengen seksnya aja. Iya. Oh my god. Aduh, aku mau agak sensor tapi
Marketing kamu ini banget ya, ceplos banget. Ya intinya dia cuman mau memanfaatkan si cewek aja gitu untuk berhubungan seks dan lain sebagainya. Udah gitu mah udah aja ditinggal gitu. Alhamdulillah ya Allah. Dan targetnya tuh apa ya? Bisa jadi banyak banget, bukan hanya satu gitu loh wanitanya yang dia jadikan korban itu. Ya Allah. Lalu selanjutnya yang ketiga itu mengincar harta. Duh, ini cowok apa bukan sih? Enggak, kayak aduh, sebel banget. Cowok mengincar harta cewek itu enggak banget ya, tolong. Jadi mereka ini berpura-pura menjadi kayak pura-pura kesusahan gitu loh, pura-pura butuh pertolongan, kayak misalnya kelilit utang, atau yang ininya tuh yang paling menyebalkan tuh pura-pura buat bantu orang tua yang sakit. Pokoknya dia jadi mellow gitu, jadi sedih-sedihan pokoknya biar kitanya kasihan juga sama dia kan. Nah, ya nggak banyak juga, karena ya namanya perempuan mungkin ya perasaannya juga kan mudah kita sebagai perempuan mah gitu. gampang baper lah. Maksudnya bapernya tuh ya kalau dia lagi bersedih ya kita jadi ikutan sedih gitu kan. Nah nanti tuh maunya aja gitu ya kita ngasih harta kita, ya Allah. Iya benar banget. Nanti tuh si wanita atau si korbannya tuh yang jadi targetnya tuh sampai bersedia ngasih apa yang si predator itu inginkan gitu loh. Makanya kita harus hati-hati banget sih, jangan sampai kemakan omongan laki-laki, ya khususnya predator online kayak gitu. Terus yang keempat ada sekedar mengerjai. Jadi cowok-cowok tuh emang, kalau kata orang Bandung mah ya, orang Bandung mah resep heureuy cenah kayak gitu. Jadi emang sebenarnya nggak cuma orang Bandung sih ya, maksudnya ya gitu, intinya mereka cuma pengen heureuy, mereka tuh cuma pengen bercanda aja, pengen ngerjain cewek-cewek. Karena apa ya, mungkin untuk cowok tuh emang ada kepuasan sendiri kali ya buat ngerjain cewek sampai ceweknya nggak nyaman tuh, kayaknya ada kepuasan sendiri gitu buat cowok. Nggak ngerti deh, pokoknya ya tetap sih harus hati-hati meskipun kita nggak dijahatin atau kita nggak diapa-apain, tapi ya tetap aja sih bakal bikin kita nggak nyaman dan risih, mah tetap harus kita hindari ya. Terus udah gitu, setuju banget. Yang kelima ada pelecehan seksual online. Nah ini udah sering banget ya, banyak banget kasus-kasus di media sosial tentang pelecehan seksual online, dimana perempuan itu dijadikan objek pelecehan seksual, mulai dari hinaan terhadap foto atau video yang beredar, terus juga sampai dimaki. Padahal kan mau itu cewek atau cowok tuh kayaknya nggak berhak gak sih buat menghina gitu. Untuk memaki tuh kayaknya nggak banget gitu. Cuma ini khusus untuk perempuan, karena sejauh ini yang aku perhatikan di media sosial tuh kayaknya perempuan selalu jadi objek pelecehan untuk laki-laki, nggak sih? Ya balik lagi sih, kita harus pinter-pinter jaga diri. Terus juga kalau di medsos kita kalau bisa hati-hati banget. Jangan asal setuju. Jangan asal posting, jangan pokoknya jaga diri baik-baik sebelum kita sebelum kita menghadapinya sendiri gitu. Jangan sampai lah, pokoknya jangan sampai menghadapinya. Ya. Iya kayak gitu sih. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Tadi aku sama Dewi udah ngebahas, terus ngejelasin dan sharing-sharing tentang perempuan dan internet, mulai dari manfaatnya, terus langkah-langkah berbisnis online, karena kan berbisnis juga merupakan salah satu dari manfaat
penggunaan internet khususnya untuk kita sebagai perempuan. Iya, terus juga, ada juga mewaspadai ancaman gitu. Terus mengenali modus Predator online yang tadi yang terakhir ya. Iya. Aduh, ternyata banyak banget ya yang harus kita pelajari, perhatikan karena, itu. Bener banget. Ada ya balik lagi ya, di mana-mana juga pasti kayak gitu, ada baiknya, ada buruknya gitu dalam penggunaan internet itu kan ya. Makanya itu kita tadi sharing gimana langkah-langkahnya, gimana cara efektif untuk menarik pengunjung. Terus juga kita udah sharing tentang bagaimana caranya untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban entah itu pelecehan atau pokoknya kita harus hati-hati untuk tidak menjadi korban dari predator online. Iya, pokoknya kita harus hati-hati aja lah dalam penggunaan internet itu gitu. Nggak cuman pelecehan aja sih sebenarnya, yang tadi tuh yang udah tadi kita bahas tentang penipuan misalnya, kayak pelanggan yang pura-pura banyak sok baik lah, sok baik, tanya ini tanya minta itu, maunya, banyak maunya. Ujung-ujungnya dia nipu kita, entah apa data kita misalnya ya diretas atau gimana sama mereka ya. Iya, pokoknya kita emang nggak boleh seuzon sih, tapi ya hati-hati itu nggak apa-apa. Ya itu predator tuh di mana-mana ya. Orang jahat tuh di mana-mana. Iya. Jadi benar-benar kita harus waspada aja. Mau itu di dunia internet, mau itu di dunia realita. Iya, pokoknya jangan asal percaya sama orang yang nggak dikenal sih itu. Itu bener. Jadi segitu aja sharing dari kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kamu nih, kalian yang lagi mendengarkan podcast. Iya, kaum perempuan di podcast Prima Widi. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari podcast kita. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.